Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel konten review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini guys, dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silahkan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan konten-konten review dan reaksi aku. Aku lanjut guys, reaksi aku pada curhat dengan Bung Denso ya. Ini part terakhir alhamdulillah. Dari 6 part sebelumnya itu semua sangat menarik ya. Kita bisa lebih kenal siapa sih sebenarnya seorang Vicky Naki itu. Jelas dia itu manusia ya, yang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau aku bandingkan setelah mengikuti 6 part sebelumnya, bagi aku sih sisi lebihnya atau sebutlah ini sisi positifnya seorang Vicky Naki itu mungkin sampai 90% ya. Sementara sisi kekurangan atau negatifnya ya cuma sekitar 10% dan itu pun bukan pada hal-hal yang mendasar. Oke, kita langsung ke videonya guys. Lihat tahun 2000. 2000 apa? Naga. Oh, naga. I'm a dragon. Be careful. Iya, sama kayak sionya Dedi nih. Naga dia. Naga ya? Bener ya? Oh, kuat. Auranya besar nih. Bisa jadi orang besar. Kenapa gue jadi kayak peramal ya? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari community. Apa itu cinta menurut Vicky? How do I know? I don't know. Lah ya lu rasa. How do I know? Maybe that's love. Harusnya lu jawab tukba. Katanya love is tukba. Aduh. Asik. Iya juga ya. Hanya karena adanya Tuba lah cinta di hatinya Vicky mekar ya. Terdengar tadi pelan ya, ketawa kecil Tuba mendengar gurauan Bung Densu ini. Nama panjang siapa sih? Tukba? Tuba, Tuba. Dursun. Tuba? Dursun. Dursun. Tukba Dursun. Tuba. Tuba Dursun. Iya. Emang cantik sih anak ini ya. Kalau seorang Densu saja sudah mengakui Tuba itu cantik, ya aku kira itu udah cantik parah ya guys. Sayangnya kita tidak bisa melihat ekspresi wajah Tuba sepanjang obrolan ini ya. Aku yakin wajahnya itu akan terus-terusan memerah tersipu dan senyuman juga selalu muncul di wajahnya antara geli dan senang. Ini kalau ada teman gue namanya Vicky Nitinegoro, lihat nih, wah demen nih. Ada Vicky Nitinegoro, tahu loh dia gitu. Iya. Ada, lu belum lahir, sekarang udah turun karirnya. kebanyakan bangun siang di My Trip My Adventure. Gak, skip. Jadi apa itu cinta menurut Vicky udah jawab ya. Arti sebuah hubungan dari seorang Vicky kayak gimana? What is relationship for you? What is the value of relationship? What is need to do in relationship? What do we need to do in a relationship? Feel like it's communication, of course. Communication number one. Komunikasi. Okay. Yeah. What kind of communication? Yeah, I mean everything. You have to communicate with your partner, right? Iya betul. Jangan kayak jadi Bang Densu, nggak ngomong apa-apa ke Cici. Nah, gue communicate harta gue sih. Terlihat ya guys keseriusan Vicky tentang komunikasi ini. Hingga saat dengar HP-nya Tuba ada gangguan, langsung dia terbang ke Turki buat ngasih HP terbaik agar komunikasi bisa lancar ke Tuba. Dan lancarnya komunikasi mereka selama ini menurut aku salah satu penyebab hubungan LDR mereka itu lancar dan aman-aman saja. Walaupun ya Vicky misalnya kemarin itu pergi ke Eropa bertemu dengan beberapa teman cewek, tapi berkat komunikasi intens di antara mereka, Tuba bisa yakin walau tetap was-was bahwa Vicky tidak akan pernah tergoda dengan cewek-cewek yang bakalan ditemuinya itu. Dia komunikasi nggak anaknya? Communicate? Yeah. Of course. Every time? Like asking you, have you eat? Oh, of course. What is your day? What do you feel today? Oh, sweet ya. Romantic. Nah, I don't know. Romantic. Oh, you like you like-kan ya. Dia romantis, tanya Bung Densu ke Tuba, karena Tuba membenarkan Vicky selalu berkomunikasi dengannya ya. Tuba mengiyakan, tapi Vicky nggak merasa itu alasan dia ya. Itu bukan soal romantis, tidak ya. Tapi bagi Vicky itu masalah komunikasi
yang harus terjaga agar hubungan mereka juga terjaga. Walau bagi sebagian orang itu ya ciri-ciri romantis ya. Nanya apa udah makan, nanya kabar, dan lain-lainnya secara rutin. Itu kalau di YouTube lagi sering like gitu dia. Demen banget nih gue ngobrol begini, gue merasa muda banget. Oke, itu udah jawab. Bung Densu di sini mewakili kaula tua yang senang nonton videonya Vicky dan Tugba. Beginilah mereka guys, merasa kembali muda saat nonton Vicky dan Tugba. Jadi bagi yang muda-muda, udah ya, nggak perlu heran lagi. Kenapa juga yang udah usia di atas kepala 4, kepala 5 masih aja doyan nonton Vicky dan Tugba. Nggak ada kerjaan lain apa? Bukan begitu ya. Melihat video Vicky dan Tugba itu mampu mengusik kembali kenangan-kenangan mereka di kala muda mereka dulu. Jawab ya. Aduh, memang udah Iya. tua, Bang Cukup Densu. gak jawabannya tuh? Communication katanya. Yeah, ya. that's the most important. Oke, apa lagi? Ki? Trust, maybe. Oke, commitment. We talk about commitment. Trust. Yeah, commitment, yeah. Oke, commitment. What kind of commitment? Yeah, I mean, you gotta trust. I mean, Okay. So if one day you meet another woman, which is only you and your God knows that, okay? okay. Jadi lu lihat satu cewek ini, wah gila, gue melihat wanita ini bla bla bla. Oke. And then ini kita bicara realistis ya. Yeah. And then what are you going to do with the relationship? Now you think. No, I mean, misalnya Misal kita kan tidak bisa menghentikan. jadi ketemu orang terus cantik gitu maksudnya. Bukan hanya cantik, ternyata lu bisa suka sama dia, itu kan tidak logik, tidak pakai logik, bro. Now the thing is, ini kan poinnya udah beda ya. Misalnya kita ketemu sama orang, oke, mungkin dia cantik, dia ini. Tapi udah segitu doang. Kalau ini kan udah beda, levelnya udah beda. Iya, lu kan nggak langsung ketemu sama dia langsung suka. Ya makanya. Betul, dan bisa Kalau terjadi. sekarang- Gua kasih tahu sama lu bisa terjadi sama perempuan lain juga. Ya, Kau jangan- pikir perempuan nggak banyak? Ya jangan dilanjutin. Oke. Ya, di sini Bung Densu mau menguji ya setuju apa sih komitmen Vicky dengan Tugba. Ya realita itu yang disebut Bung Densu tadi bisa saja terjadi. Ada wanita lain yang katakanlah terlihat spesial oleh Vicky. Vicky menjawabnya untuk solusinya ya jangan dilanjutin bertemu dengan wanita itu. Mungkin bagi sebagian orang tidak dilanjutin itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan ya karena sudah ada rasa suka tadi. Tapi bagi Vicky yang dengan Tugba saja yang sudah sedemikian dekatnya masih dia terus menjaga dirinya ya. Bukan karena bersandar pada akalnya saja, tapi dia bersandar pada aturan agamanya yang melarangnya untuk itu. Aku rasa kemungkinan yang disebut Bung Densu ini akan kecil sekali bisa terjadi. Bisanya itu terjadi karena si lelaki dan si perempuan pergi atau berada di suatu tempat berduaan. Yang ini tidak akan mungkin Vicky lakukan karena dilarang dalam agamanya. Apalagi sampai sentuhan fisik segala ya. Nah dengan mengikuti tadi itu aturan agama ini hubungannya dengan wanita lain itu akan sulit untuk semakin dekat ya. Oke, Gimana oke. Jangan dilanjutin. Yeah. Berarti you commit with the person. Gitu. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperempuan ini. Ini gimana sih? Misalnya ternyata terbangun hubungan yang lebih serius. Nah, impossible. 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 Yeah. Jadi kalau misalnya you tidak sayang lagi sama dia atau rasa itu hilang, what you going to do? Commit, like I said, commit. Ya rasanya hilang. Lu percaya nggak rasa itu bisa hilang? I don't know. You nggak tahu ya. Never experienced. Never experience ya. Tapi kalau kira-kira one day rasanya berkurang, what you going to do? Just stay with her. Stay with her. Ini sudah sikap Vicky dari awal ya. Jika kalian ingat ketika ngobrol dengan Riana di satu videonya Vicky, Riana pernah berkata, datanglah ke Rumania, kita menikah. Nanti kalau kamu mau pulang ke Indonesia, kita cerai. Ya pandangan di barat sana mungkin gak ada masalah ya dengan ucapan Riana ini. Tapi Vicky saat itu kesal sekali mendengarnya. Dia kesal mendengar kata cerai itu dianggap begitu mudah dilakukan ya. Dia sampai berkata, guys, siapapun kalian yang nonton ini, jangan sekali-kali ambil langkah cerai. Itu bukan menyelesaikan masalah. Tetap pertahankan hubungan yang sudah ada. Ya. Jadi opsi cerai atau berpisah itu tidak pernah ada di benak Vicky ya. Untuk menghindari itulah prinsip utamanya itu kembali tadi yaitu komunikasi. Ya.
Jadi Vicky sudah siapkan langkah preventif ya, langkah pencegahan agar hal-hal buruk dalam relationship itu tidak terjadi. Bagaimana caranya find solution about that? Well, I don't know. Never been there. Never been. Okay, that's a good one. That's a good one. Okay. Yeah. Nanti kita ngobrol lagi tuh. You Kayaknya nanti udah banyak banget experience-nya Bang Denso. enggak banyak, cuma maksudnya ada sedikit. Maybe we can share each other karena orang jadi bisa belajar. Oh gitu. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu. I'm learning too. Gitu loh. Everyone learning. Karena gue bikin video di YouTube itu supaya orang bisa belajar dari pengalaman orang, sudut pandang orang, supaya kita jangan terlalu sempit ngelihat sesuatu. Karena cara kita ngelihat sesuatu itu define our life, define our future. Bijak juga tapi. Nah, do you understand that? Lu kalau nggak main Ome, mungkin pemikiran lu tidak sebesar itu. Ini kesimpulan akhir Bung Densu. Ome itulah yang menyelamatkan Vicky dari sikap cuek parahnya menjadi orang yang terbuka kembali awareness-nya, kepeduliannya. Tapi di sini Bung Densu melihat Vicky itu hanya sosok anak muda ya, yang belum tahu apa yang bisa terjadi dalam kehidupan, terutama dalam masalah relationship dengan pasangan. Hanya saja menurut aku ada yang miss di sini dari Bung Densu, sehingga sedikit misunderstand pada Vicky ya. Dia tidak lihat Vicky itu dari sisi religiusnya. Dia hanya melihat Vicky itu seorang anak muda biasa ya. Belum lagi sisi keteladanan orang tua yang melekat dalam diri Vicky yang diakui sendiri dulu oleh sebelumnya itu diakui sendiri Bung Densu bahwa papanya Vicky seorang good leader yang mempertahankan keluarga. Jadi aku lihat Vicky bukan sembarang anak muda ya. Dia punya karakter yang dibangun di atas didikan orang tua dan pandangan agamanya. Dua hal itu cukup untuk mengawal dirinya dalam melangkah di masa depan. Insya Allah. You will never meet, there is so many people with so many characters and how to adapt and adjust. Nggak mungkin dong. Iya sih. Dan lu belajar banyak. Itu yang membuat lu menjadi Vicky nagih kan. Cewek-cewek pada nagih. Aduh. Dia matanya udah gini aja. Ini dua cowok ngobrol kayaknya jatuh cinta ya. Kita lagi ngobrol kamu ya. Asik. Direkam dong mukanya. Oke, nah. Ini banyak pertanyaan dari habis ini. Iya. Kamu ngomong sini. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Di sini dia bisa harus jawab. Nggak mau ya. Kenapa Vicky suka cari gebetan luar negeri dibanding Indonesia? No. Enggak, maksudnya aku enggak pernah yang aku harus luar negeri, aku harus orang Indonesia. Memang ketemunya itu so what can I say? Iya, intinya lu lebih suka orang-orang luar negeri cara berpikirnya dan cara melihatnya gitu mungkin. Nah, maybe. Lu belum ketemu yang bagus-bagus aja di Indo. Aku kira ada benarnya pandangan Bung Densu ya. Ketika bertemu dengan cewek luar di Ome, Vicky melihat wawasan dan cara berpikir mereka itu luas dan terlihat dewasa banget ya. Memang Vicky nggak pernah punya pemikiran istrinya nanti harus orang luar ya. Tapi kecenderungan yang terbangun di bawah sadarnya sudah mengarah ke sana. Karena dia sudah merasa nyaman berbicara dengan mereka ya. Walau Bung Densu benar di Indo banyak juga yang demikian. Hanya saja mungkin belum ada yang ditemui Vicky. Mengingat Vicky pun tidak banyak sekali bergaul dengan cewek-cewek di Indo ya. Dia sendiri bilang lebih banyak berdiam di rumah ya. Dan di rumah itu yang ditemuinya cewek-cewek luar melulu. Karena konten dia itu bicara bahasa asing ya. Ya tentu dengan orang asing lah. Nggak mungkin dia masuk server Indonesia dan bicara bahasa Rusia dan Spanyol kan? Menurut lu jodoh lu feeling lu jodoh lu orang luar negeri apa orang Indo? Ya ini udah ada orangnya. Iya. Ini udah ada orangnya. Jawaban Vicky ini cepat sekali ya. Nggak pakai mikir yang artinya ini sudah masuk tahap yang yang harus menurut dia. Ya kan belum tahu, orang belum nikah. Orang yang nikah udah bisa cerai. Lah, kan nanya tadi apa pertanyaannya? Iya, oke. Ini keyakinan lu ya. Iya. Ini orang ini sih emang kelihatan nih. Ini kemauannya keras. Kalau dia mau sesuatu harus jadi. Bung Densu akhirnya nyerah ya. Jebakannya untuk melihat apakah Vicky itu masih bisa dibuat goyah. Tidak mempan sama sekali. Keteguhan Vicky untuk bersama Tugba sudah sekokoh karang guys. Apapun dia akan coba sampai last point. Aku mau rumah ini.
Enggak, itu nggak bisa. Nggak bisa. Enggak, gue mau nanya sama lu pernah nggak sih ketika lu pengen sesuatu harus terjadi, tapi akhirnya nggak bisa jadi? Good question, asik. Yeah, a very good question. Gak pernah sih kayaknya. Wait, I want something. Jadi lu tuh pengen sesuatu, makanya karakter lu gitu kan? Cuma nggak misalnya gini. Belum pernah yang apa ya? Misalnya kayak pengen banget sesuatu terus nggak jadi terus yang kayak Nggak dapet lah nggak ibarat. dapet ya. Nggak pernah sih. Masih dapat semua ya? Bukan maksudnya masih dapat semua. Kalau nggak ada yang benar-benar mau banget terus tiba-tiba nggak dapet itu kayak nggak pernah ya. Cuma Oke. mau ini tapi nggak bisa ya udahlah gitu. Ini mau banget ini. Ya. Oke. Iya dong, kalau Tuba mah mau banget. Kan udah bilang sampai ke Mars pun akan kulalui. Gimana sih? Ya udah. Oke, nanti kita lihat. Oke. Terus apa nih dari komunitas semua? Karena memang hari ini lu harus menjauh community yang marah-marah sama gue tuh ya. Community ini orangnya ya. Oke. Apa ada rencana mau lanjut ke jenjang yang serius sama Tuba? Obviously, yes. Oke, yes, pasti ya. Oke. Jadi usia 22, usia 20. Ya. Karena dari keluarga juga semuanya mereka semua nikah muda. Ya udahlah kalau begitu. Ya sudah. Kita selesaikan di sini dengan bijak. Ada pertanyaan lain? Ada satu. Kalau udah bosan menonton TV, apa ada rencana lain yang udah di-share sama Kak Vicky di masa datang? Mungkin main sinetron atau ikut acara? Oh iya, ada pertanyaan kalau udah bosen main Ome TV. Udah punya planning nggak main sinetron atau apa? Kalau sana sih enggak, cuma lebih ke YouTube doang sih. Pengen kayak tinggal di negara ini selama 2 bulan atau terus di sini selama 2 bulan gitu sih. Dan ngerasain aja di sana gimana, culture, learning the language. So, that's about it. Oh berarti ini lo lagi ini ya proses pencarian jati diri atau sudah aktualisasi diri nih? I would say aktualisasi diri. Wow. I don't know what that means, but yeah. Ya udah nanti lu cari tahu ya. Pokoknya gue tunggu lu lagi di sini. Ini akan menjadi video reminder lu. Yeah. Everything that you say here, you gonna face it Yeah, outside there. exactly. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya lu nanti ada ngalamin sesuatu, lu datang lagi sini ya. Kita Oh, ngobrol gitu? lagi Oh, gitu ya? Iya, Oh, iya iya. dong. Di sini kan tempat kita curhat. Karena kita bisa belajar dari apa yang kita cerita. Mm-mm. Ya, Apa itu maksudnya? apa yang keluar kembali kepada balik segi kita. sih. Ada. Mamen, Vicky, Nagi, yoi. Nah, kumak lagi deh. Katanya mau bisnis. Katanya mau kuliah. Malah di sini mau bertahan terus sebagai vlogger di YouTube. Tapi itu ya proses pematangan lah guys. Nanti mudah-mudahan dapat jalan. Atau jalan itu datang sendiri lagi ke Vicky. Seperti selama ini. Oke guys, berakhir sudah reaksi kita di video curhat dengan Bung Densu yang sangat-sangat menarik ini menurut aku ya. Sampai di sini reaksi kita. Jika kalian suka dengan reaksi aku, silakan like, comment, dan share. Dukung terus channel ini guys. Selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.